Rakyat berharap Prabowo bersihkan kabinet. Presiden Prabowo Subianto berhasil membuktikan keberhasilannya dalam 1 tahun masa jabatannya. Mulai dari program ketahanan pangan di mana panen raya 2025 mencatat hasil maksimal dalam 10 tahun terakhir. Lumbung padi 1 juta hektar berdiri Papua. Langkah diplomatik Prabowo yang mengejutkan mampu membuat kesepakatan dengan Uni Eropa untuk melakukan perdagangan bebas tanpa tarif masuk. Namun, rakyat masih ragu karena melihat masih banyak parasit dan koruptor yang berada di dalam kabinet Prabowo. Bahlil Lahadalia yang duduk sebagai Menteri ESDM dianggap banyak terlibat dalam penyalahgunaan perizinan tambang, mulai dari Rempang hingga Raja Ampat. Bahlil juga dituding mengambil pungutan dari setiap perusahaan tambang untuk disetorkan kepada Jokowi dan Gibran. Tito Karnavian juga dianggap sebagai biang kerok dengan segudang kasus korupsi, mulai dari penimbunan BBM, penebangan liar, dan rekening gendut atas nama Labora Sitorus. Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat itu menerima aliran dana dari Basuki Hariman terkait kasus suap impor daging sapi. Terakhir, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri secara licik membantu Bobi Nasution untuk mendapatkan 4 pulau milik Aceh, hingga menimbulkan reaksi perpecahan bangsa. Selain itu, banyak orang di dalam lingkungan pemerintahan Prabowo yang hanya bisa menjilat tanpa punya kemampuan, seperti Sylvester Matutina dan Permadi alias Abu Janda, yang hanya bisa memperkeruh keadaan. Rakyat berharap Prabowo tak lagi memasukkan orang-orang yang hanya menggembosi program-program Astacita, seperti mengkorupsi makan bergizi gratis dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi. Yang pasti mafia hukum dan mafia impor pangan harus diberantas. Dan dugaan kuat semua mafia wajib setoran ke Solo. Seperti kata Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan di era Jokowi yang kini meringkuk di penjara.